masyarakat yang ada di ibu kota, saya hormati dan kasih dalam masalah ini tadi sudah ada tiga orang tadi sudah ke sana sudah sampaikan masalahnya. Jadi intinya itu semua hasil yang dijual oleh mama ini tidak laku dibeli. Nah, itu masalahnya itu tadi. Ada saudara-saudara kita yang datang dengan barang-barang yang sama, komoditas yang sama, jual dengan harga di bawah yang mama jual di sini, sehingga barang-barang semua tidak laku. Yang kedua itu yang masalah pejabat atau pegawai yang ada di sini tidak menempati di sini supaya bisa belanja. Yang ketiga tempat untuk pasar ya, aktivitas. Nah, yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Otsus ini ada 3 hal. Yang pertama itu pemerintah harus memastikan ada kepastian ya dari sisi perlindungan terhadap hak dasar orang asli Papua. Artinya kita harus pastikan bahwa melindungi semua yang termasuk jualan ini, kita harus cari ini supaya jangan sampai tidak laku, tidak dibeli. Nah, itu salah satu. Terus pemberdayaan seperti mama dorang, kalau modal kurang harus tambah modal, kasih modal untuk menjual. Nah, itu beberapa diantaranya. Jadi tadi saya sudah jelaskan, itu intinya bahwa tadi jadi mama dorang bertindak ini ada dasarnya, memang ada dasarnya. Artinya harus begini supaya pemerintah, pejabat ya, baik pejabat sipil maupun TNI dan kepolisian maupun pengusaha, penjual selain orang Papua yang ada di Kabupaten Naibrat sini semua tahu, begitu, tahu masalah ini. Jadi ibu-ibu sudah benar harus biar begitu supaya menjadi perhatian. Oke, saya jelaskan satu persatu. Jadi masalah jual menjual ini memang dari sisi dari sisi pasar, dari sisi ekonomi memang kita tidak bisa mengintervensi. Yang namanya pasar itu terbuka untuk semua orang. Jadi di sana datang jual beli, ini kalau di Kumurkek jual terlalu mahal, jadi coba kita bawa hal ini ayam gedi yang sama, tapi kita jual. Tapi mereka tidak tahu bahwa di sini ada undang-undang yang melindungi orang asli Papua yang ada di sini. Begitu. Dengan demikian nanti kita cari jalan tengah kepada pimpinan TNI, kepolisian yang ada di sini. Nanti Bapak minta tolong supaya diatur supaya kalau komunitas dengan pimpinan ya, pejabat tadi, Pak Kepala Dinas itu tadi, Pak Ketua DPR juga saya sudah sampaikan semua. Nanti ini dibawa untuk rapat dengan Komisi DPR yang terkait dengan melibatkan semua pejabat yang terkait. Membahas diantaranya pasar ini tadi saya bilang pasar kita bangun, tapi kalau kamu jual terus tidak ada yang beli juga sama basir. Nah terus pasar dibangun terus kemudian nanti mama kamu jual, umpama hari ini jual gedi, besok lagi orang mau datang beli gedi lagi tidak ada gedi, berarti kamu juga salah. Karena prinsip pasar itu adalah prinsip kesinambungan. Artinya hari ini jual sayur, besok juga harus jual. Macam tadi saya kasih contoh, kalau Marice Wapom yang jual gedi atau jual sayur, Marice Wapom ini harus ada di situ terus. Jangan hari ini dia jual, besok lagi tidak ada. Akhirnya pelanggan orang yang datang mau beli, mana nama Marice tadi ya? Tapi harus pastikan kalau Marice Wapom ada urusan anak sakit, nanti ada keluarkannya. Kalau ditanya Marice berarti ya betul, ini Marice punya sayur ini. Hanya tadi anaknya sakit jadi mama dia ke sana, saya ya, oh ya sudah. Akhirnya nanti menarik orang untuk dia belanja terus. Tapi jangan sayur yang sudah begini-begini, karena ini bicara pasar, ini juga bicara kualitas. Kalau saya sudah layu gini, tapi saya maklumi karena ada pesaing sehingga dia layu kena panas ini. Jadi prinsip pasar ini harus dipegang teguh dulu, pegang teguh. Kemudian kesinambungan yang berikut selain orang yang jaga itu dengan yang sama, tapi kita juga pastikan bahwa kebun kita tuh ada, begitu. Kebun untuk sayur gedi itu. Jangan sampai hari ini kita bikin sayur gedi, besok lagi mau orang minta sayur gedi, tidak ada kebun yang menyiapkan sayur gedi untuk kita jual besok. Itu ada ilmunya juga. Kalau begitu berarti mama punya jaringan pasar ya Pak, ini jaringan ini ada, pelanggan juga. Macam di sini di Kumurkek, tanam gedi tidak tumbuh, berarti orang di kabupaten atau orang di di Boris ini
atau di Tarsimara sana ya bisa tanam gedi, nanti kita langganan ya orang itu offer saya gedi, nanti saya jual di sini. Nah begitu. Jadi sistem ini sehingga kamu mempertahankan apa itu bahan-bahan yang kamu sudah jual ini. Karena celah ini dilihat oleh saudara-saudara kita di luar bahwa kamu di musiman, makanya orang masuk. Tapi kalau dipertahankan dengan produk yang sama setiap hari, kemudian harga, ingat ya, harga juga ikut menentukan. Kalau di sini kamu jual mahal, siapa mau beli? Orang dari sana datang dengan harga yang murah ya dibeli. Tapi nanti kita bisa apa itu kita himbaukan supaya barang-barang yang mama orang sudah jual sini jangan orang dari luar bawa masuk lagi. Kepala distrik. Nah, jadi kepala distrik, pejabat yang ada, saya minta supaya mulai hari ini dengan masalah ini dengan pimpinan TNI, Pak Kapolsek, ya Pak Elo, Pak Dan Ramil, dan Satpos TNI, kita semua punya kewajiban untuk awas ini. Kalau teman-teman yang itu datang, kita himbau untuk jangan jual di sini karena jadi sudah dijual sini, Pinang sudah dijual sini, jangan kamu bawa barang-barang ini masuk lagi. Nah begitu. Nanti butuh waktu kita kasih himbau sampai satu waktu mereka tidak. Tapi ingat yang tadi ilmu yang tadi Bapak bilang, jangan sampai kemudian kamu sudah ini untuk kita halangi orang dari luar terus barang itu nanti kalau orang mau beli tidak ada, nanti terjadi kelangkaan, ya kelangkaan pasar terhadap produk tertentu yang ada sehingga harganya akan naik. Karena kita siapkan sedikit, orang yang cari banyak, harga ini kan pasti akan naik. Harga naik di situlah orang akan nanti kita ke situ juga, tapi harga terlalu tinggi karena jadi lokal, undang-undang otsus yang melindungi kita orang asli Papua dengan ilmu pasar ini harus kita padukan. Sehingga nanti kalau kita pun batasi saudara-saudara kita dari luar, kita harus sanggup untuk. Kemudian yang berikut kepada yang jual-jual di warung, ya, nanti kita tertibkan izin, juga keseimbangan. Jadi kamu belanja itu berlangganan dengan mama-mama Papua yang ada di sini supaya umpama kalau mau sayur kangkung beli di mereka, jangan beli di luar. Kamu juga ambil keuntungan, jangan keuntungan banyak-banyak. Keuntungan secukupnya saja. Tidak usah berpikir keuntungan banyak lalu kemudian korbankan orang Papua yang ada jual di sini. Mana itu ada yang dari warung sini ada nggak? Coba. Ada orang banyak. Oke. Jadi kamu yang punya warung itu ingat ya mulai hari ini jangan beli barang dari sana. Kecuali yang tidak disiapkan di sini baru dibeli. Tapi kalau sepanjang bahan-bahan itu ada di sini dibeli di sini aja. Ya. Begitu. Nanti diatur. Nanti diinventarisasi lagi ulang jenis pendirian ini usaha-usaha. Kalau kepada yang jual-jual ini juga, seperti kalau sudah jual Pinang jangan kamu jual Pinang lagi. Bawa Pinang dari Cemperuan saya udah bikin apa atau BBM. Sudah kasih ke orang di sini. Orang di sini jual supaya orang yang juga ada harga juga di daerahnya. Jangan semua kamu mau ambil bordoran ini menjadi apa? Ini bikin ribut pemerintah jadi pusing. Ya. Jadi ingat ya, kemudian tadi yang di pimpinan TNI, Pak Kapolsek ya, dan Rami, Lelo, semua saya sudah sampaikan. Jadi kita semua punya tanggung jawab untuk mengawasi hal ini, mengawasi untuk menertibkan. Payung depan itu buka saja sudah. Nah, terus kemudian yang berikut tadi Bapak jelaskan sana macam yang jual ikan. Ya. Jual ikan, jadi Ini seperti di Maru Utara kemarin Bapak sudah sampaikan. Bapak bilang, terus Bapak tugaskan Kapolsek dengan komandan TNI yang pos TNI yang ada di sana. Saya minta tolong Kapolsek dengan ini dan Satpos TNI yang ada, kamu dua kumpul dorang ini, terus inventarisir. Anak-anak di sini yang bisa bawa motor, siapkan motor, hitung itu motor itu harga berapa, toolboxnya apa supaya pagi tidur di sana. Jadi malam itu tidur di Ternabuan, pagi itu kita transaksikan dengan orang Bugis Makassar yang mencari ikan di Ternabuan. Baru kita bergerak dari sana jual sampai di sana, macam tadi Bapak kasih contoh, macam sampai di Cipromeng sana, sampai di Pramnewai di atas, ya, sampai di Aisyah. Ini kan untuk dijual ikan tuh apa susahnya di mana? Coba saya tanya. Justru uangnya ada di situ, tapi kita karena dasar malas mau. Terus kita jangan juga berpikir keuntungan bilang hadiah saya mau untung begini-begini, tidak boleh. Sedikit tapi selalu setiap hari itu ada, begitu. Nah, jadi di Maru Utara sudah mulai ada Kapolsek dengan dan Poste ini di sana mereka sudah mulai susun itu. Nanti kalau sudah jadi nanti kita pakai model itu untuk bikin coba di Kumurkek lagi. Nanti wilayah yang di sini, nanti orang dari Kumurkek sini yang di sana nanti kita fasilitasi, kita sewa apa itu di sana. Kamu malam ingin tidur sana pagi ambil ikan jual.
Nanti kita sosialisasi. Kalau ikan yang orang asli Papua jual, baru kamu beli karena itu ikan sama dari tempat yang sama. Betul. Dari Bukit Makassar yang di sana begitu. Kita tidak ada unsur lain-lain, hanya mau ini supaya kamu orang Papua ini bisa tenang, dapat perlakuan yang sama, jangan ribut. Karena kamu ribut begini kan mengganggu Kamtipmas ya, stabilitas keamanan, roda pemerintahan begitu. Dan beberapa yang kita coba, lalu nanti juga tadi juga Bapak sudah perintahkan ini pejabat orang nanti dong inventarisir lagi. Macam di sini ada berapa mama Papua, terus jualnya jual apa saja. Terus